Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, salam Sudedeisis. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita. Manginang, tetap berikan pelayanan yang terbaik. Sesibuk apapun, berkhotbah atau tidak berkhotbah, rajinlah bersermon. Karena salah satu tugas dari guru sekolah minggu adalah mengikuti sermon. Ya, Manginangnya. Dan baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita sermon untuk Jamita sekolah minggu ya di minggu terakhir di bulan 7 tanggal 26 Juli yaitu 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu saudara-saudara, 23 ayat ya. Jangan di-skip, mari kita baca firman Tuhan dengan baik dan benar ya. Panggilnya 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23 demikian bunyinya. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu.
Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepada aku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, 23 ayat. Panjang, dan saran kami, kita boleh mengajak anak sekolah minggu kita untuk membacanya secara bergantian. Tetapi karena 23 ayat, mari untuk mengefisiensikan waktu, untuk menghemat waktu, kita bacalah teks ini sembari sesekali kita mengajak anak-anak sekolah minggu kita untuk membaca misalnya hanya ayat 7 saja secara bersamaan, atau hanya ayat 15 saja secara bersamaan, atau hanya ayat 23 saja secara bersamaan. Selebihnya biarlah kiranya kawan-kawan guru-guru sekolah minggu yang membacanya dengan baik, ya, mengenangnya. Nah, baik, Manginang, sebenarnya walaupun panjang 23 ayat, hanya satu yang mau kami tekankan untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Perseteruan antara Saul dan Daud. Itu latar belakang dari teks ini. Ya. Saul cemburu terhadap Daud karena orang Israel, ya, melihat bagaimana Daud itu memang benar-benar orang yang diurapi oleh Tuhan, dan dia luar biasa, ya, dia luar biasa. Maka orang-orang Israel menyanyikan, menyuarakan sebuah statement dalam nyanyian, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan beratus-ratus ribu misalnya. Ya, kita bisa lihat di ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, dari situlah cikal bakal perseteruan itu. Sampai pada akhirnya Saul mati dan Daud menjadi raja atas Israel. Nah, namun tadi kami katakan hanya satu hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan. Lihatlah di teks itu Bapak Ibu, ya, bagaimana kesempatan yang sangat bagus bagi Daud untuk membunuh Saul. Ya, namun Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia sadar bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memilih Saul untuk menjadi raja atas Israel, Bapak Ibu. Dia tidak mau dipengaruhi oleh anggota-anggotanya yang mengatakan bahwa setelah tiba kesempatan bagimu untuk membunuh, mengambil nyawa musuhmu, ya, mengenai. Dia sadar betul, dia tidak mau melakukan itu, dia tidak mau dipengaruhi, dia tetap berada di dalam imannya. Dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia hanya menyayat, merobek punca jubah Raja Saul sebagai bukti bahwa dia bisa saja membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Lalu apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu, Bapak Ibu? Ya,
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalaskan hal yang tidak baik dengan hal yang tidak baik juga. Ya, mengingatnya. Maka di sini kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita tentang hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasihilah musuh-musuhmu. Berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya engkau. Nah, maka kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita sejak dari dini, Bapak Ibu. Supaya kasih itu tetap berdiam di dalam hati pikiran anak-anak. Sehingga misalnya dalam kehidupan anak-anak, kehidupan mereka sehari-hari, pun misalnya ada sesuatu hal yang membuat mereka bertengkar, ya, SKT dan ini. Tetapi jangan pernah anak sekolah minggu kita itu merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada yang membencinya. Kita harus mengajarkan supaya mereka tetap saling mengasihi, mendoakan orang-orang yang membuat sakit hatinya, ya, dan lain sebagainya. Kan bisa saja mereka SKT, jangan kita cakapi itu kan begitu. Itu kalau misalnya di daerah kampung pedesaan. Nah, lalu bagaimana dengan di kota? Menginang sejak dari dini, ajarkanlah kasih yang sempurna itu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mengasihi musuh-musuh kita. Sebagaimana Daud menunjukkan hal itu kepada Raja Saul. Lihat Bapak Ibu, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia sadar, dia takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Maka dia tidak mau membunuh Raja Saul. Justru dia mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, mengenangnya, jangan pernah anak-anak sekolah minggu kita membalaskan yang jahat dengan yang jahat. So, be positive. Mengenang, kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing. Semoga bermanfaat, tetap semangat, bercermin kepada firman Tuhan. Jangan lupa alat peraga, alat pendukung pelayanan kita. Salam sudah, ISIS, God bless you, non-stop.